Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan Ustaz dalam beribadah harus ittiba. Iya. Dan pada bulan pun kita masuk di bulan Ramadan. Sedangkan dalam bulan Ramadan kok banyak ibadah-ibadah. Iya. Sedangkan secara ibadah harus ittiba mengikuti pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Macam mana yang dimaksud ittiba? Seboleh baik Ustaz. Ini kan bukan bulan puasa kan awak orang tak puasa kan makan sahur dulu. Iya. Jadi adab-adab makan sahur tuh apa tuh caranya? Oh, tentang masalah adab makan sahur. Iya. Sebenarnya ittiba tuh terkait dengan adab juga nanti itu. Macam mana adab kita kepada Nabi, kita ikuti Nabi itu dalam beribadah. Termasuk dalam ittiba itu adab. Di situ. Adab kepada Nabi. Jadi makan sahur tuh adab-adab dari makan sahur tuh diberikan sebagian para ulama poin-poin pentingnya. Seperti dianjurkan makan sahur. Dan Nabi SAW itu menganjurkan umatnya supaya makan sahur. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahur lamuna karena di dalam sahur itu ada mun dapatkan yang namanya barokah. Sama dianjurkan oleh Nabi SAW untuk makan sahur supaya kita bisa menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi sama Nasrani tidak makan sahur. Pokoknya Nabi perintahkan supaya kita makan sahur supaya menyelisih sidak. Itu ada yang pertama adalah dianjurkan kita makan sahur. Jangan sekali-sekali tidak makan sahur. Walaupun hukum dari makan sahur sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Adab yang kedua yang diberikan oleh para ulama dan adab ikut diambil dari athar yang datang dari para sahabat adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi kita ketahui bahwasanya para sahabat dan Nabi SAW itu tidak makan sahur, diakhirkan tidak makan sahurnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah muna sampai nampak bagi muna jelas yang namanya benang putih sama benang hitam. Tsumma atimus siyama ilal lail, lalu muna sempurnakanlah puasa muna sampai malam. Maksudnya benang hitam nampak bagi muna ketika fajar adalah nampaknya bagi muna fajar shadiq. Dan di antara kita sidak tuh masalahnya tidak mengakhirkan makan ketika sahur. Di mana jago jam sampai langsung makan. Tidak, ada di makan sahur tuh mengakhirkan sahur, yaitu tatkala kalau kita kira-kira kini itu kira-kira 20 atau 15 menit lah sebelum azan subuh. Di situ kita rancaknya makan sahur, bukan di mana jago jam 3 langsung makan. Tidak, akan tapi 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh, di situ kita makan sahur rancaknya seperti itu. Karena para sahabat mengatakan apa? Kami adalah orang-orang terlambat ketika makan sahur dan mempercepat berbuka. Adab yang berikutnya adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya di makan sahur tuh bukan saja kita makan, akan tetapi kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran yang ayat 7 balik, was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka lah atau sidaklah orang-orang yang bersabar, sidaklah orang-orang yang patuh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang suka bersedekah, berinfak, dan mereka mustaghfirina bil ashar, dan mereka lah ataupun sidaklah yang ketika sahur itu tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pikirkan ketika bangun sahur yang tahu kita cuma makan, mempersiapkan diri supaya macam mana lah beko di siang hari kita tidak kelaparan. Tidak, harusnya kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru adab yang harus kita titik beratkan ketika makan sahur, kita bukan berarti kalau mali ada makanan di muka kita bajak sadonya kan, itu bahasanya kan kita makan sadonya. Tidak. Kata Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah mengatakan apa? Nikmas sahur mukmin at-tamr. Jadi makanan yang baik bagi seorang mukmin ketika sahur adalah kurma. Kurma kita dianjurkan untuk makan sahur. Kalau kita tidak, ada mie, ada nasi, ada sadonya segala macam, ada yang goreng, lo panggang.
langsung dipemakani sadoni. Indah, walaupun boleh, akan tapi kita utamakan kurma di dalam kita makan sahur. Kurang lebih seperti itu adabnya. Adab dari kita dianjurkan makan sahur, mengakhirkan sahur, dan juga kita ketika sahur beristighfar, serta kita makan kurma ketika sahur. Kurang lebih seperti itulah adabnya. Oke, ya. Ya, sama. وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنة